Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fiddin wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa duduk bersama dalam taat, karena mungkin ada waktu-waktu kita yang duduk bersama dalam maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Duduk bersama dalam taat semacam ini dikatakan oleh para ulama berdasarkan beberapa riwayat dari sabda Nabi Muhammad SAW, mampu menghapuskan duduk-duduk maksiat 70 tempat yang lain. Jadi bukan cuman kita. Kalau saat ini ada 70 tempat lagi diselenggarakan maksiat, berkat duduk yang semacam ini, maka orang-orang yang lagi maksiat, saudara-saudara kita yang lupa, itu tanpa disadari diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat manusia-manusia yang duduk taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah Islam, ya, itulah Islam. Itulah makna mukmin. Jadi orang beriman itu yang setiap geraknya manfaat untuk mukmin yang lain. Setiap kebaikannya manfaat untuk mukmin yang lain. Gak ada judulnya orang beriman pengen masuk surga sendiri. Kalau masuk surga selalu ajak-ajak, ya, ajak-ajak satu kampung, ajak-ajak satu desa, ajak-ajak satu kota, ajak-ajak satu negara. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir rahimahullah, seorang ulama yang dikenal kuasa ilmunya, kemuliaan akhlaknya. Salah satu murid beliau adalah Mufti Mekah dan Madinah, Mufti Haramain, yang anaknya Mufti tersebut adalah gurunya Mbah Hasyim Asy'ari dan Kiai Khalil Al-Baqalani. Ya, anaknya bernama Husain, dia punya ayah namanya Muhammad bin Husain Al-Habsyi, alias ayah dari Sahibul Maulid Sintul Durar. Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi ini punya guru Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir rahimahullah. Habib Abdullah bin Husain bin Tahir pernah mendapatkan nida ilahi, seruan dari Allah Ta'ala dengan cara yang hanya dipahami oleh Allah dan oleh hamba-hamba yang dapat seruan. Ya, kita nggak boleh ngaku-ngaku saya dapat seruan dari Allah, enggak. Tapi jelas di Al-Quran itu disebutkan ada wali-wali yang mendapatkan seruan di hatinya dari Allah Ta'ala. Dalam bahasa Indonesia seruan itu disebut ilham, ya, disebut ilham. Contohnya siapa? Ibunya Nabi Musa alaihissalam. Ibunya Nabi Musa ketika melahirkan Nabi Musa, bayi laki-laki. Saat itu bayi laki-laki yang bernama Musa alaihissalam belum lahir sudah mendapatkan hukuman mati. Jadi nggak punya dosa, nggak punya salah. Itu surat keputusan Fir'aun menghukum mati bayi laki-laki itu sudah diedarkan dan dilaksanakan. Dibuat tim khusus, pokoknya ada wanita yang mengandung didata, begitu lahir laki-laki langsung eksekusi. Kenapa begitu Fir'aun? Karena Fir'aun takut akan ramalan orang ahli meramal bahwasanya nanti kekuasaannya akan dicabut, akan dijatuhkan oleh seorang laki-laki yang terlahir ya sebagai seorang nabi. Makanya Fir'aun menggunakan semua kekuatannya untuk mencegah itu terjadi, sementara Allah Maha menentukan apa yang akan terjadi. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Nabi Musa. Jadi yang diselamatin siapa? Allah. Dengan caranya siapa? Bayi dan wanita melawan Fir'aun dan kerajaannya yang luar biasa. Tentu dua kekuatan yang tak berimbang. Yang mana Fir'aun punya tim khusus, ibunya Nabi Musa nggak punya tim. Yang nggak punya tim, tapi punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibunya Nabi Musa seorang hamba Allah, keturunan Nabi. Beliau adalah wali wanita di zaman itu. Di hatinya diberi oleh Allah Ta'ala perintah
hanyutkan bayimu ke laut, ya, Sungai Nil, hanyutkan ke Sungai Nil. Kemudian nanti, ya, kami akan mengembalikannya kepadamu, ya, kamu juga akan menyusuinya. Kalau dipikir nalar, dipikir pakai logika, lah wong judulnya pengen bayinya selamat, kok justru dihanyutkan ke sungai? Ini kan bertentangan, ya. Kalau pengen selamat, ya dibawa pergi naik ke atas gunung, disembunyikan ke gua, meninggalkan kerajaan Mesir, kan begitu seharusnya perintahnya. Tapi jangan melogikakan perintah Allah. Jangan memakai akal untuk ngukur-ngukur perintah Allah. Karena akal kita terbatas, sementara Allah itu maha segala-galanya. Tidak bisa dibatasi oleh akal, tidak bisa dibatasi oleh makhluk, karena Allah maha tak terbatas. Dan rencana Allah di luar nalar manusia. Maka sang ibu nurut saja sama perintah Allah Ta'ala, bayinya dihanyutkan. Dan ternyata Allah Ta'ala rencanakan agar bayi itu sampai pada kerajaannya Nabi Musa alaihi salam, kerajaannya Fir'aun, diambil oleh istrinya Fir'aun, kemudian dibesarkan oleh Fir'aun, tinggal di istana. Di istana bukan sembarang ruangan, tinggalnya di kamar Fir'aun, mainnya loncat-loncat di kasur Fir'aun, bahkan hobinya narik jenggot Fir'aun. Itu Nabi Musa alaihissalam. Singkat cerita Nabi Musa selamat. Kita nggak akan bahas itu, ya. Singkat cerita Nabi Musa selamat. Nah, ikhwani rahimakumullah, Al-Habib Abdullah bin Muslim bin Thahir itu dapat ilham seperti ibunya Nabi Musa juga dapat ilham. Banyak wali-wali Allah yang di hatinya dapat juga ilham. Ilhamnya apa? Mintalah satu permintaan apapun, maka sama Allah dikasih. Minta apapun sama Allah dikasih, diiyakan. Karena hamba Allah yang satu ini soleh, ya, ibadahnya luar biasa. Salah satu wiridnya, mudah-mudahan jenengan bisa niru. Ya, saya pengen niru tapi saya sadar diri. Ya, sadar diri, ya doa mudah-mudahan bisa. Tapi keterbatasan saya akui. Ya, beliau itu salah satu wiridnya tiap hari mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebanyak 120.000 kali. Monggo ditiru. Ya. Jadi layak kalau kemudian dapat seperti itu, ya. Namun wiridnya semacam itu. Maka apa yang beliau minta, ilmu mukmin. Mukmin itu nggak mikirkan dirinya. Coba kalau kita minta satu yang luar biasa. Ternyata Al-Habib Abdullah bin Muslim bin Thahir minta sama Allah, ya Allah, siapapun muslim yang hidup sezaman denganku, ampuni semua dosanya dan masukkan ke dalam surga. Betul yang hidup bersama beliau. Modelnya seperti apapun muslim hidup sesama denganku, ampuni dosanya, masukkan ke dalam surga. Itu loh mukmin. Makanya kalau kita jadi mukmin kok masih milih-milih yang diampuni, ini bukan mukmin beneran ini. Misal kita tinggal di satu kampung, Allahumma ya Allah ampuni seluruh warga kampung kecuali dia. Ini belum mukmin. Itu doa modus iri dengki. Ya, doa modus dan dendam kesumat. Gak ada mukmin semacam itu. Yang ada justru ya Allah ampuni semuanya, terutama dia ya Allah, ampuni dia, rahmati dia, dan seterusnya. Seperti seorang Habib di Hadramut sana di masa lampau, ketika ceramah Habibnya ini dicaci maki oleh seseorang. Habibnya diem, gak bales, diem. Kemudian pulang, sampai di rumah Habibnya nangis. Akhirnya ditegur sama istrinya, kenapa kamu kok nangis sesenggukan sampai semacam ini? Maka dijawab oleh Habibnya, tadi saya di pengajian dicaci maki orang. Istrinya jawab, kamu itu dicaci maki orang kok nangis, harusnya kamu maafkan, ya jangan disimpan dalam hati. Ternyata istrinya salah paham apa yang dialami sang suami. Maka suaminya jawab, saya bukan nangis karena saya dicaci maki, bukan. Lah kenapa nangis? Saya itu gelo, kenapa baru saya itu memaafkannya kok pas di rumah?
Ketika dicaci maki kok makomnya saya makom sabar, sabar nggak balas, sabar nggak berkeluh kesah, tapi di hati saya tidak bisa langsung memaafkan. Kok baru dalam perjalanan pulang baru saya maafkan? Betapa jelek hati saya, Masya Allah. Ini loh wali, ya ini loh orang soleh. Siapa yang ngajarin? Yang ngajarin adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Warisan dari Rasulullah SAW, al-ulama warasatul anbiya. Para ulama itu mewarisi Nabi. Nah, Nabi punya apa? Apakah yang diwariskan sama Nabi? Uang, ya, kertas, dirham, dinar, perak, ya. Apa yang diwariskan sama Nabi itu istana? Enggak. Kalau yang diwariskan oleh Nabi itu istana, berarti para Nabi ini apa bedanya? Ya dengan yang lain. Tapi yang diwariskan oleh seorang Nabi adalah sesuatu yang ada dalam hati. Sesuatu yang dalam hati. Gak bisa dicuri, gak bisa. Ya gak bisa dicuri, diambil gak bisa. Yang di hati ini gak bisa diambil, bisanya diberikan ke hati yang lain. Kamu gak bisa dipaksa jatuh cinta. Yang adalah engkau mencinta, bukan dipaksa jatuh cinta. Gak bisa nih. Hati diambil isinya, gak bisa. Makanya al-ilm hahuna, yang namanya ilmu itu ada di dalam dada. Minas sudur ila sudur. Nanti oleh orang-orang berilmu diwariskan dari hati yang satu ke hati yang lain. Dari hati Nabi Muhammad SAW diwariskan kepada hatinya orang-orang yang menempuh jalannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang namanya al-ilm. Ilmu itu bukan kemampuan berbicara. Ilmu itu bukan kehebatan menulis. Ilmu itu bukan kemampuan untuk berbahasa atau retorika. Ilmu al-khasyah kulluh. Yang namanya ilmu adalah rasa takut yang menguasai sekujur tubuh. Seperti saya beberapa hari lalu ketemu dengan seorang syarifah di Pontianak. Semoga Allah panjangkan umurnya dalam kebaikan, kesehatan, ketaatan, kemuliaan. Usianya baru 106 tahun. Namanya Syarifah Anisah binti Yusuf bin Abu Bakar Al-Haddad. Baru 106 tahun. Hidupnya Masya Allah ibadah terus ya. Hidupnya ibadah terus. Dalam kondisi semacam itu ya, dalam kondisi ibadah terus sekian puluh tahun, kalau malam ngomongnya saya Habib ini sekian puluh tahun tuh nggak bisa tidur kalau malam. Saking tawadhu'nya, merendahkan diri. Nggak ngomong saya kalau malam bangun tahajud, enggak. Udah sekian puluh tahun saya itu malam ibadah, enggak. Tapi kalimatnya saya itu sekian puluh tahun kalau malam nggak bisa tidur. Jadi merendah gitu ya, bukan meninggi. Beliau yang setiap malam itu zikirnya luar biasa, sholatnya luar biasa. Beliau masih takut disiksa. Kita nggak tahu kapan kita itu nanti dipanggil sama Allah Ta'ala, nggak tahu. Makanya ya saya harus cari bekal yang banyak. Orang bilang katanya kalau umurnya 80 tahun lebih udah nggak punya dosa, dosanya udah habis. Tapi itu kan kata saya dosanya habis. Tapi nanti kata Allah bagaimana? Kata Allah bagaimana? Nah, kalau dosa saya belum habis terus gimana? Makanya ya saya sholat terus, ngaji terus, zikir terus. Artinya apa? Ini loh yang namanya alim, orang yang punya ilmu. Khusyah dulu, hatinya itu punya rasa takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengen masuk surga tapi takut kalau ternyata ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini orang yang berilmu. Nah inilah ilmu. Ilmu bukan orang yang bicara didengarkan 1 miliar orang. Ilmu bukan orang yang bicara didengarkan oleh 1 juta orang, kemudian orangnya pergi dan pulang begitu saja. Ilmu adalah yang berbicara ketika berbicara tidak mengharapkan siapa-siapa, yang diharapkan Allah Ta'ala, dan takut bicaranya menyebabkan orang menjadi gak taat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan seterusnya. Takut sama Allah, itu namanya ilmu. Dan inilah yang diberikan oleh Allah ya kepada umat manusia lewat hatinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana tadi disebutkan dalam Maulid Sindurar di dalam doa Qasimi Imdadik fi ibadik, yang membagikan karunia-karunia engkau wahai Allah kepada hamba-hambamu. Dalam hadis disebutkan sesungguhnya Allah Al-Mu'ti, Allah yang maha memberi, wa anal qasim, akulah yang mau membagi. Memang Allah yang ngasih, tapi yang bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti sekarang ini saya dapat kopi, ya
Yang ngasih siapa? Apakah yang ngasih tadi yang nganterkan? Enggak, itu cuma yang bagi. Yang ngasih tuan rumah. Antum dapat enggak kopi? Dapat kopi enggak? Enggak, dapatnya apa? Air mineral. Ya beda makom. Beda makom. Jangankan saya, beliau tadi ceramah lebih panjang, lebih lama ceramahnya. Betul kan ya? Tapi lihat kopinya, gelas kecil. Kalau saya, cangkirnya dipilih yang bagus ya. Dan isinya penuh. Kenapa? Beda makom. Ya karena saya lebih tua, lebih tua berarti lebih senior. Kalau bahasa senioritas ya kakak kelas gitu kan ya, lebih tua. Dan saya dianggap tamu di sini. Jadi ya harus dijamu kan seperti itu. Nah, siapa yang ngasih? Apakah tadi yang ngantarkan? Bukan. Yang ngasih yang punya rumah. Lah yang ngantarin tugasnya apa? Bagi. Dan ternyata karunia Allah itu yang bagi hanyalah Nabi Muhammad SAW. Yang disuruh tugas bagi Rasulullah SAW. Makanya kalau ada orang gaya pengen dapat langsung dari Allah Ta'ala, gak akan pernah dapat dari Allah Ta'ala kecuali lewat Nabi Muhammad SAW. Oke, buktikan. Ya, kalau ngomong jangan asal ngomong, buktikan. Sebetulnya tadi sudah terbukti di mana Rasul SAW menyatakan, ini hadisnya sahih, nanti dicari ya, bahwasanya Allah yang maha memberi, aku Al-Qasim, aku yang mau membagi. Ya, sekarang coba dicek. Pengen masuk surga enggak? Pengen. Ya, semua orang pengen masuk surga, normal. Penjahat pun kalau ditanya, pilih mana kamu, surga atau neraka? Pasti jawab balik, jenengan waras kepedan. Kamu ini gila atau waras? Siapa yang pengen masuk neraka? Ya semua pengen masuk surga. Betul begitu ya? Tapi orang masuk surga ini harus amal, amal. Kenapa? Karena masuk surga hanya dengan rahmatnya Allah. Dan rahmatnya Allah itu ada syaratnya. Syaratnya apa? Rahmati qaribum minal muhsinin. Dan rahmatku dekat dengan orang-orang yang suka berbuat kebaikan. Kalau nggak suka berbuat kebaikan, jauh dari rahmat, berarti jauh dari surga. Na'udzubillah min dzalik. Singkat cerita, antum ibadahnya TOP BGT SKL top, luar biasa, top banget sekali ya, pol-polan ibadahnya, bisa masuk surga. Nanti dulu, surga itu ada pintunya. Surga itu ada pintunya. Misal begini, saya kasih contoh yang paling gampang. Anda punya saldo 100 miliar di sebuah bank syariat. Keren atau enggak keren? Keren ya? Pengen ambil uang tunai 5 miliar di bank tersebut. Jam 7 pagi datang ke bank. Pertanyaan saya, dibukain enggak? Kata security-nya, maaf Pak, jam 8 baru buka. Saya mau ambil uang saya. Iya, uang kamu. Tapi peraturannya bukanya jam 8. Sebelum jam 8, sistem belum bisa jalan di bank kami yang offline. Betul begitu? Baru pintunya bank mau ngambil duitmu sendiri, itu ada jamnya dan ada aturannya. Meskipun kamu jelas memiliki saldo di sana, lah di jannah apa ada saldo kita? Jangan-jangan yang kita kirim ini nggak nyampe. Kirim amal soleh, tapi baru mau terbang ke atas jatuh lagi amal solehnya. Kenapa? Ria. Orangnya suka pamer, minta dipuji-puji. Kalau nggak dipuji marah. Gimana sih ini panitianya? Gimana sih? Saya udah nabur karena capek-capek nggak pernah dikasih apresiasi. Habis itu, pahalanya habis, gembos ya, gembos. Ada lagi yang melayani kiai, melayani Habib, Masya Allah, ngebatin Habibnya sama kiainya nggak punya perasaan. Sekian tahun aku melayani, tapi nggak pernah dipuja dan dipuji, nggak pernah aku ini dianggap. Artinya dia pengen dapat pujian, ketika nggak dipuji dia marah. Beda kalau orang pengen dapat pujian karena apa? Bukan karena marah, tapi biar aku semakin semangat kok dipuji gitu. Ya, itu namanya mukmin. Karena mukmin itu kalau dipuji imannya semakin kuat. Beda ya, ada beda. Ada lagi yang amalnya Masya Allah, tapi sombong. Ya, kelihatannya ya ngimami masjid.
Bahkan kalau ngimami itu suaranya merdunya luar biasa, sholatnya tampak khusyuknya luar biasa, tapi di hatinya muncul kalimat begini, di kampung ini nggak ada yang lebih hebat dari aku, apalagi yang di pojok sana, itu calon-calon neraka semua, itu hanya aku calon surga. Ini kalau di hati ada bisikan begitu, dia iya kan, namanya sombong dengan amal soleh, dan ini adalah kesombongan yang luar biasa. Ngeri atau nggak ngeri? Ngeri. Kalau toh lolos punya saldo di surga, mau ambil, meskipun itu Nabi Adam alaihissalam, meskipun itu Nabi Musa alaihissalam, meskipun itu Nabi Ibrahim alaihissalam, kakeknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meskipun itu Nabi Ismail alaihissalam, di depan pintu surga mengatakan, saya mau masuk, saya mau menikmati saldo surga yang saya miliki, maka pintu surga akan mengatakan, mohon maaf, belum waktunya dibuka. Loh, kenapa? Cucumu belum masuk ke dalam surga, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kalau Rasulullah SAW belum buka kami tidak boleh buka untuk siapapun. Artinya apa? Semua kenikmatan surga itu yang membagi adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nggak dibuka, pembagian tidak dimulai. Berarti pemegang kekuasaan siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas izin Allah dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau udah begitu sebetulnya enak ya. Oh, kita udah tahu kok kuncinya, juru kuncinya udah tahu. Enak atau nggak enak? Miftahul jannah la ilaha illallah, miftahul jannah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Suara saya itu bagus, bener, sehingga Habib saya kalau dengar suara saya lewat, nggak mandek gitu ya. Kalau bagus betul kan mandek suara saya itu ya, saking meleknya suara saya lewat saja. Suara saya itu merdu. Ya, kalau saya dengar sendiri, didengarkan orang lain, kalau saya diam lebih merdu. Tapi ini buat contoh, miftahul jannah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Memang kamu punya kuncinya kalau punya dua kalimat tersebut, tapi kunci ini ya yang membukakan harus juru kuncinya. Kalau bukan juru kunci yang bukakan, kamu nggak bisa masuk ke dalam surga. Semua harus lewat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, sepakat ya? Betul ya? Sepakat? Jadi sehebat apapun kamu nggak akan dapat bagian kalau nggak mulai dibagi oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti intinya inti, core of the core ya. Intinya inti yang menjadi pusat segala sesuatu, noktah, titik inti dari jagat raya, pusat perhatian Allah Tuhan alam semesta adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Laulaka ya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sallu ala Nabi Allahumma salli. Kalau bukan karena engkau wahai Nabi Muhammad SAW, aku nggak akan ciptakan surga. Jadi surga itu diciptakan karena Allah cinta pada Nabi Muhammad SAW, karena Allah sayang pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mau bahas itu ya nggak nyampe. Mau rasa kita nggak, feelnya nggak dapet, makomnya masih belum jelas ya. Itu makom mahabbah, hanya para kekasih yang paham bahasa cinta. Lewang kita nih kaum apa belum jelas kok. Mau bilang kekasih ya modelnya kok seperti ini, dibilang pecinta kok ya seperti ini ya minimal fans lah. Kelasnya baru fans ya, belum sampai belum, tapi udah bagus ya, udah bagus. Karena nggak semua orang bisa ngefans kan begitu ya. Nah, oke. Jadi intinya siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya orang-orang yang cerdas, karena tahu intinya adalah Nabi Muhammad SAW, untuk mendapatkan Allah, artinya untuk mendapatkan cinta Allah, untuk mendapatkan sayangnya Allah, untuk mendapatkan rahmatnya Allah, untuk mendapatkan ridhonya Allah, maka orang-orang yang cerdas yang dituju adalah kekasih Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW.
Begini misalnya, jenengan yang sudah punya anak, kebetulan Anda punya perusahaan tersebar luas di seluruh dunia, dan kekayaan Anda itu unlimited, karena tiap hari nambah terus dengan pesat. Saya pengen ketemu Anda selaku direktur utama. Kira-kira mudah atau susah? Saya loh, Habib Novel, dengan subscriber lebih dari 850.000, ya kan? Saya dengan apa namanya, wajah yang terpampang di banyak medsos, betul kan ya? Mau ketemu direktur itu susah, apalagi kamu yang nggak jelas. Bukan saya mau merendahkan siapapun, ini biar masuk kepala ya, biar masuk ke kepala. Yang jelas aja susah, apalagi yang nggak jelas. Saya dikenal banyak orang, susah mau ketemu. Nah, Anda yang nggak dikenal, kecuali oleh mungkin tetangga, teman sekolah dekat saja yang tahu, lebih susah. Nah, gimana caranya Anda atau saya mudah ketemu dengan direktur ini? Gampang. Kenal aja sama anaknya, selesai. Betul? Begitu kenal sama anaknya, mainnya kemana? Ke rumahnya. Betul kan? Karena kita kenal sama anaknya, maka kita akan main ke rumahnya. Ternyata anaknya hobinya main futsal, dan main futsalnya di gedung sebelah sono. Jadi kalau kita mau dapat bapaknya, yang kita cari siapa? Anaknya. Cari anaknya di mana? Gedung futsal. Terus gimana caranya kita kenal anaknya? Ya udah, mau nggak mau kita belajar main futsal, masuk ke gedung sana, kemudian kumpul bareng sama anaknya, dekatin anaknya, akhirnya sama anaknya diajak main ke rumah, akhirnya jadi sahabat anaknya, akhirnya dekat dengan bapaknya, akhirnya ya udah paham sendiri, nggak usah dijelaskan. Betul? Ini logis atau nggak logis? Bisa dinalar atau nggak bisa dinalar? Nah, makanya sekarang kenapa banyak klub sepeda? Klub sepeda ini, ya, kalau orang itu pengen menambah relasi bisnis, modal sepeda, ya, modal sepeda yang agak bagus ya. Untung saya enggak. Modal sepeda agak bagus, masuk komunitas pesepeda yang memang itu isinya orang-orang yang punya posisi. Modalnya itu naik sepeda, akhirnya kenalannya adalah orang-orang yang punya perusahaan, orang-orang yang punya kampus, ya, orang-orang yang punya sekolah, sehingga dia menjadi dekat dengan melewati banyak jenjang hanya karena satu bidang, main sepeda. Sampai di sini paham? Oke, lanjut. Dan sekarang gimana caranya kita mendapatkan Allah, ridho Allah, sayangnya Allah? Caranya dapatkan kekasih Allah. Siapa kekasih Allah? Nabi Muhammad SAW. Lalu gimana caranya mendapatkan Nabi Muhammad SAW? Caranya gimana? Banyak cara. Salah satu untuk Indonesia mudah, Jepang agak susah, Hong Kong lebih susah lagi, Korea yang mungkin sebagian oknum ibu-ibu suka dramanya, mungkin ya, sebagian oknum ibu-ibu suka drama Korea, mungkin gitu ya. Itu susah di Korea kalau mau menggunakan cara yang satu ini. Kenapa? Karena cari Habib turunan Nabi di Korea, di Jepang, di Hong Kong itu susahnya luar biasa, kecuali kalau Habib Novel lagi main ke sana. Karena saya belum ketemu sama Kiai sama Habib yang hijrah ke Hong Kong, Kiai Habib hijrah ke Jepang, Kiai Habib hijrah ke Korea, belum ya. Nah, Indonesia bingung kita, sampai Jogja belusuk, masuk ke Sewon ya, ketemu Habib ya, masuk ke kampung ketemu Kiai pecintanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul. Nyebrang pulau, nggak masuk di nalar saya, nyebrang pulau, naik speedboat berjam-jam sampai di sana, desa terpencil tak terjamah, ketemu Habib lagi, cucu Nabi Muhammad SAW, ketemu Kiai lagi, sehingga di Indonesia ini overload Kiai dan Habib, saudara-saudara.
terlampau banyak. Ya terlampau banyak. Oke, ini pemirsa dimanapun anda berada ya, renungkan kalimat saya ini. Kalau saya punya cucu 100, insya Allah terwujud, amin. Gue caranya piye, wallahu a'lam. Dan kalau cucu yang 100 enak ya, banyak itu, banyak anak, banyak rezeki, banyak cucu, banyak rezeki. Ya kalau cucunya 100 kan pensiun, nanti cucu ngasih hadiah ke kakek kan selesai ya. Itu maknanya banyak anak, banyak rezeki. Cucu saya 100 ini tinggalnya di Jogja, sementara saya tinggalnya di Solo. Pertanyaannya, apakah saya malas ke Jogja? Malas nggak saya ke Jogja? Nggak mungkin. Di Indonesia ini kota yang paling saya cintai adalah Jogja. Alasannya apa? Cucu saya di sana semua. Betul kan ya? Mungkin saya nggak begitu kenal sama Bandung, nggak begitu kenal sama Jakarta, nggak begitu kenal sama Surabaya. Yang selalu saya sebut Jogja. Kenapa? Cucu saya 100 ada di Jogja. Masuk akal nggak? Masuk akal nggak? Kalau kemudian saya jarang berkunjung ke Jogja, masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Yang masuk akal, saya akan sering ngajak orang, yuk main ke rumah cucu saya di Jogja. Betul? Nah, cucu Nabi Muhammad SAW di Indonesia overload. Kira-kira Kanjeng Nabi Muhammad SAW sering nggak main ke Indonesia? Sering ya? Nyambangi putu, gitu kan ya? Plus di Indonesia pecintanya Rasulullah SAW itu juga overload, unlimited. Tiap detik di Indonesia itu selalu ada majelis sholawat. Tiap detik. Jam segini di sini, jangan kamu kira di sono nggak ada. Ini selesai di sono ada. Ini selesai di sono ada. Muternya bumi di Indonesia ini. Ya Nabi salam alaika. Itu muternya detik di Indonesia. Pecinta Nabi Muhammad SAW. Dan kira-kira Kanjeng Nabi SAW sering nggak main ke Indonesia? Ya insya Allah saya yakin sering. Ini berdasarkan logika berpikir manusia normal. Sampai di sini deal? Oke. Ingat kisah Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihissalam jalan-jalan melakukan perjalanan. Kalau Nabi Musa dalam rangka berguru, Nabi Khidir dalam rangka melaksanakan tugas. Perintah Allah jalan. Masuk satu desa, qadarullah, bukan desa agnia yang lomo, yang dermawan, tapi desanya bukhala, desa perumahan orang pelit dikumpulkan jadi satu. Ini kalau ada perkumpulan orang pelit buat perumahan, kira-kira ajib atau mengerikan? Nah, ajib atau mengerikan? Orang pelit kok buat perumahan, semua orang pelit kumpul jadi satu di situ. Mengerikan atau ajib itu? Ajib, mengerikan. Nabi dan Rasul, ya Nabi Khidir dan Rasul Musa alaihi wassalam ketuk pintu, wajahnya menyenangkan. Kelaparan, kalau nggak makan mati. Minta sesuatu dimakan. Ada sesuatu untuk kami untuk makan. Oh enggak ada, diusir. Ketuk yang lain. Ini pelajaran buat kita. Nabi diusir aja nggak marah kok, lanjutkan untuk ngetuk yang lain. Kamu baru melamar anaknya orang sekali ditolak, itu marahnya luar biasa. Terus nggak mau ngelamar yang lain, kan ya BODO. Mestinya kan lagunya maju tak gentar mencari mertua, kan gitu ya. Di hatinya semangat gitu. Nggak putus asa. Ketuk lagi, tolak lagi, ketuk lagi, tolak lagi. Nabi Musa ya capek, mau ngelapar kok gak makan mati kok, alaihissalam. Nah, kalau tiba-tiba Nabi Khidir membuat keputusan aneh. Ada satu rumah mau roboh, lapar nih, yang lain diketuk gak ngasih makan, ini mau roboh. Nabi Khidir justru ngajak Nabi Musa, yuk rumah ini kita bangun yuk. Ya Nabi Musa ya protes toh ya. Masa kampung pedot kabeh, bakhil pelit. Ngapain kita bantu rumah yang satu ini? Ngapain gitu, capek-capek ini mau mati, ini gak makan mati. Makanan belum ada, diajak bangun.
Kalau bahasa kita sama anak-anak muda, mungkin ke teman kita, ya mikir tadi betapa susahnya saya ini. Kamu kok pakai pikiranmu sedikit. Mungkin kalau kita begitu ya. Tapi Nabi Musa ya sopan tuh sama gurunya. Oh coba padanya awakmu. Begitu ya. Kalau kita mungkin begitu. Nabi Musa enggak, ngomong apa adanya tapi sopannya luar biasa. Nabi Khidir yang mengatakan, oh selesai hatam nih. Janjinya kan nggak boleh nanya. Ini kamu nanya lagi kenapa? Jadi murid itu nurut aja, nggak usah kakek nakok. Af'alul guru ya. Perbuatannya guru jangan banyak dipertanyakan. Makommu belum sampai, udah kamu nurut saja. Tapi kamu ngelanggar, ya udah selesai. Akhirnya diceritakan, rumah ini milik 2 anak yatim, betul? Pertanyaan saya, apakah selesai di situ? Enggak. Kalau selesai di situ, berarti perbuatan ini dilakukan karena memuliakan anak yatim. Tapi bukan karena ini memuliakan anak yatim. Ada komanya, karena abuhuma solihah. 2 anak yatim ini bukan sembarang anak yatim, karena abuhuma solihah. Anak yatim ini kedua-duanya memiliki orang tua yang mana? Yang dulu. Kan orang tuanya yang dulu. Nah orang tua yang dulu itu berarti bukan ayahnya, bukan kakeknya, bukan mbah buyutnya. Siapa orang tua yang dulu? Ijma ahli tafsir, nanti dicek tafsir manapun. Orang tuanya yang dulu yang dimaksud adalah kakeknya urutan yang ke-7 di atas. Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan yang ke-7. Nah yang ke-7 ini soleh. Yang ke-6 mungkin biasa, yang ke-5 mungkin biasa, ke-4 biasa, bapaknya mungkin biasa, tapi simbahnya yang ke-7 soleh. Allah perintahkan 2 nabi yang luar biasa benerin rumahnya. Allah paksa 2 nabi jadi tukang batu. Allah paksa 2 nabi jadi kuli. Allah paksa 2 nabi jadi ahli semen, ahlinya nyemen. Masya Allah, gara-gara apa? Takzim, menghormati cucunya orang soleh. Bukan karena kesolehan cucunya, karena cucunya belum punya kesolehan, tapi karena kesolehan leluhurnya. Karena kesolehan leluhurnya. Jadi yang dihormati leluhurnya, bentuknya dengan menghormati cucunya. Ini tiap Jumat dan malam Jumat diperintahkan kita baca untuk direnungkan. Itu ada dalam surat Al-Kahfi. Betul. Cuman banyak yang baca bener ini loh yang dipertanyakan, bener enggak bacanya. Nah kalau bacanya betul, alhamdulillah di Indonesia cucu Nabi turah-turah. Sedangkan Nabi Muhammad SAW adalah pimpinannya semua orang yang soleh. Lah siapa orang solehnya? Kakeknya anak yatim tadi. Apakah Nabi? Bukan. Apakah sezaman dengan Nabi Musa dan Nabi Khidir? Bukan. Lah itu yang 7 ke atas kok. Berarti di atasnya Nabi Musa dan Nabi Khidir. Apakah Rasul? Bukan. Lantas siapa? Waliullah. Gak sampai makom Nabi, gak sampai makom Rasul. Tapi karena punya kesolehan di sisi Allah Ta'ala, Allah ngajari nabinya agar jadi contoh untuk seluruh umat manusia bagaimana cara memperlakukan orang soleh. Perlakukanlah orang soleh itu bukan hanya pada orang solehnya, tapi sampai anak cucunya yang tidak kamu kenal. Jelas? Ini yang ngajarin siapa? Allah atau manusia? Allah. Dengan bentuk praktek langsung. Oke, kaitannya apa nih dengan tadi saya sebutkan? Nah, di Indonesia ini kita semua tahu manusia yang kesolehan paling tinggi Nabi Muhammad SAW. Nah kok kebetul baik-baikin saja cucu-cucu Nabi Muhammad SAW, selesai. Nah, tapi cucunya seperti Habib Novel kok belum genah, masih error, cucunya masih error. Gak usah bahas error cucunya, kakeknya itu pimpinannya semua orang soleh, pimpinan Nabi dan pimpinan Rasul. Hormati kakeknya dengan memuliakan cucunya. Kok saya susah terima ya Bib ya? Kok di sirah saya ini kok abot gitu ya? Menerimanya kok susah? Oke, pelan-pelan. Mudah-mudahan setelah berikut ini nggak berat lagi. Yang paham yang udah punya anak atau cucu, yang belum nikah ya susah paham. Yang belum nikah saya doakan segera menikah, menemukan jodoh yang bisa bahagiakan dunia akhirat. Amin. Terus nanti punya anak cucu unlimited. Ya anak cucu unlimited. Yang udah punya cucu atau punya anak,
Mohon maaf ya Bu, mohon maaf ya Bu. Ibu punya anak ibu nakal, insya Allah tidak terjadi. Ini contoh saja, nakal di sekolah. Faktanya anak ibu nakal. Lah kok kemudian ada wali murid yang lain itu di grup WhatsApp bilang anaknya itu nakal. Saya mau nanya, ibu selaku orang tua tersinggung atau enggak tersinggung? Ayo toh Bu, jujur toh Bu. Tersinggung atau enggak tersinggung? Nah, faktanya anaknya nakal atau tersinggung? Jawabannya adalah, ya walaupun faktanya nakal, tapi kan aku ibunya enggak nakal. Buat jaga perasaanku, betul ya? Jaga perasaanku dong. Jangan karena mentang-mentang anakku nakal terus kamu hancurkan nama baikku. Kamu nggak hargai aku namanya. Kamu mau bunuh karakterku melalui anakku. Kamu akan hina aku dengan menghina anakku. Tersinggung. Betul. Nah, kalau ada seorang kepala desa di suatu negeri antah berantah, kan di Indonesia. Kepala desa di suatu negeri antah berantah. Kebetulan kepala desa ini punya cucu, cucunya nakal. Cucunya nakal. Pertanyaan saya, kalau kemudian orang-orang menghina cucunya sejadi-jadinya, kepala desanya senang atau sedih? Senang atau sedih? Sedih. Dia akan mengatakan apa? Ya udah, memang cucuku seperti itu, tapi please jaga mulutnya, hargai aku. Aku kepala desamu. Betul begitu ya? Betul tak betul? Oke. Sekarang kalau saya balik, lah kok Anda punya anak, Anda punya cucu, biasa-biasa saja, baik tidak, nakal tidak. Datang Habib Novel, gak kenal sama Anda, orang asing gak kenal. Terus saya kasih anakmu atau cucumu uang 1 juta rupiah. Ini ya buat jajan, ya bilang sama ayahnya, dikasih Habib Novel dan beli buku gitu. Terus saya pergi. Anda selaku orang tua kira-kira nanya enggak, siapa yang ngasih? Nanya enggak? Nanya. Senang atau enggak senang anaknya dimuliakan seperti itu? Senang. Ternyata besoknya datang paket GoFood, GrabFood, ShopeeFood, pokoknya online food. Sate kelatak masih panas. Masya Allah. Judulnya untuk Ananda Fulan. Anaknya ini kirimi. Orang tuanya senang atau enggak senang? Senang. Enggak lama datang dealer mobil, Masya Allah, ngasih mobil terbaru dengan spek tertinggi, hadiah untuk Ananda Fulan. Saya mau nanya, senang enggak sama yang ngasih? Senang enggak sama yang ngasih? Penasaran atau enggak penasaran? Akhirnya search Google Habib Novel, muncul YouTube-nya, subscriber 850.000 lebih. Dicari biografinya, datanya, oh ada alamatnya, ada nomor teleponnya. Kira-kira nyoba kirim pesan enggak? Coba, betul ini dengan Habib Novel? Tunding, kaget dijawab, iya. Terima kasih atas perhatiannya pada anak saya selama ini. Betul ya? Mohon maaf, anak saya belum bisa membalas kebaikan Habib, tapi karena saya juga direktur 70 perusahaan dan saya temukan data nomor rekening Habib itu tersebar luas di medsos, maka tadi barusan saya masukkan ke rekening Habib itu uang senilai 200 miliar. Wow, subhanallah. Senang nggak saya? Senang. Kenapa? Karena bapaknya ternyata wong suge, lomonya luar biasa. Betul, betul. Karena orang yang dermawan itu kalau anaknya didermawani, dia akan bangkit sifat dermawannya, akan membalas lebih baik lagi. Betul semacam itu? Nggak usah jauh-jauh. Ini kan permisalan rojo anu lebih ya, agak lebih. Tapi sengaja saya lebihkan. Biar apa? Biar paham. Lah kok ibu dikirimi sama fulan tadi itu anaknya ya, dikirimi makanan ini makanan itu, nah, ibu bisanya nyambel. Kira-kira pengen enggak buatkan sambal terasi dikirimkan? Isoku iki, ya kan ya, akan dikirimkan. Dan sekarang bayangkan kalau itu cucu Nabi Muhammad SAW. Nah kok terus saya, Anda berbaik-baik sama cucu Nabi Muhammad SAW karena ingat iki putune Kanjeng Nabi.
ngomongnya kita alus-aluskan, santun-santunkan, sopan-sopankan, walaupun sebelumnya Habib Novel nyebelin. Monggo Habib diunjuk, walaupun Habibnya nggak akhlak. Monggo Habib itu. Nabi Muhammad SAW dapat laporan, ini fulan menyayangi cucumu. Cucumu nggak pernah balas. Akhirnya apa yang terjadi? Ya udah, kalau begitu aku yang akan balas dia. Pilih mana? Dibalas cucunya atau dibalas kakeknya? Makanya kalau berhubungan dengan cucunya kiai, cucunya nabi, jangan minta balasan dari cucunya. Kenapa? Rugi. Minta saja langsung sama kakeknya. Saya kalau ketemu turunnya bahwa Hasbullah, senangnya luar biasa saya. Kenapa? Kakeknya wali. Saya kalau ketemu turunannya Mbah Hasyim Asy'ari, senangnya luar biasa. Saya baik-baikin. Biar apa? Kakeknya turun tangan, ya. Biar kakeknya, Novel ini baik sama cucu saya. Selesai saya. Ya, dapat banyak hadiah yang luar biasa. Itu cara mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendekat melalui orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini salah satu cara mendekat kepada Nabi Muhammad SAW, dan itulah yang diajarkan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, dan dicontohkan langsung dalam kitab Sahih Al-Bukhari, di mana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengatakan radhiyallahu anhu, dekatilah Nabi Muhammad SAW melalui anak cucunya, melalui keluarganya. Dan beliau mencontohkan langsung Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu suatu hari berjalan bersama Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian Sayyidina Abu Bakar melihat Sayyidina Hasan, cucu Nabi Muhammad SAW yang tua, yang lebih besar dari Sayyidina Husain, kakaknya Sayyidina Husain, lagi main dengan teman-teman sebayanya. Sementara Sayyidina Abu Bakar jalan berdua dengan Ali bin Abi Thalib, ayahnya Sayyidina Hasan. Apa yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu? Apa mengatakan itu anak kecil, anakmu ya, lagi main sama temannya, apa begitu? Enggak, bapaknya ditinggal. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu ditinggal. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengejar Sayyidina Hasan, kemudian dicangkeng, dijunjung, ditaruh di pundaknya, dipuji-puji seperti ini sambil mengatakan, bi abi, demi ayahku, Syabih, dia lebih mirip dengan kakeknya ketimbang bapaknya. Dia lebih mirip dengan kakeknya ketimbang bapaknya. Sayyidina Ali yang di samping ketawa, betul ketawa. Itu loh caranya ibadah mendekat kepada Allah lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asik atau enggak asik? Loh, kita di Indonesia punya kesempatan yang luar biasa. Di Hong Kong bingung mana Habibnya ya, gak ketemu. Makanya mungkin banyak orang Hong Kong ke Indonesia itu mungkin cari itu. Ya, makanya banyak TKW mengundang Kiai dan Habib ke Hong Kong gara-gara itu. Lantas bagaimana dengan para Kiai, para ulama? Hubungannya apa dengan Nabi Muhammad SAW? Tuh jangan lupa, al-ulama warathatul anbiya. Lah kalau pewaris-pewaris Nabi kita muliakan, yang turunangan siapa? Nabinya. Seperti tadi ya, turunannya wali biasa, itu wali biasa bukan Nabi. Artinya turunan orang soleh, dimuliakan sama Nabi Khidir alaihi wassalam dan Nabi Musa alaihi wassalam gara-gara kesolehan leluhurnya. Maka kalau kita lihat di Indonesia ini banyak turunannya wali-wali, muliakan turunannya demi memuliakan leluhurnya. Ini mukaddimah, bukan ceramah. Berapa menit Mas Ito? Hah? Yakin? Mukaddimahnya udah 52 menit. Jangan keras boten. Yang bener, masa nggak terasa? Kakinya udah tekak-tekuk. Dibilang nggak kerasa. Nah apa ya, tambah dikit ya. Cara yang kedua, nah ini lebih gampang, lebih mudah. Yang tadi ya super mudah, tapi ini juga lebih mudah. Lewat apa? Menyapa langsung Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi kalau kita sapa Nabi, Allah nyapa kita. Kalau kita muliakan Nabi, Allah muliakan kita. Dengan satu perbuatan namanya sholawat, yang tadi udah dijabarkan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Jadi yang merintahkan sholawat siapa? Ini kadang orang nggak sadar. Sholawat itu yang merintahin siapa? Allah. Berarti sholawat itu ibadah atau bukan? Ibadah. Lantas kedudukan ibadahnya ini seperti apa dalam hukum fikih? Dalam hukum Islam, ibadah yang namanya sholawat itu hukumnya wajib, bukan sunnah. Sholawat itu hukumnya wajib. Tapi masalah wajibnya kapan dan bagaimana itu beda pendapat ulama. Seperti puasa, ya hukumnya wajib. Kapan? Ramadan. Puasa Ramadan wajib. Selain itu hukumnya sunnah. Ada pula puasa yang haram. Sholat hukumnya wajib. Kapan? 5 waktu. Kecuali bagi wanita yang berhalangan, atau orang yang hilang akal, atau yang belum balik. Tapi secara umum hukumnya wajib. Sholawat hukumnya wajib. Kapan? Nah, di sini ulama beda pendapat. Imam Syafi'i mengatakan setiap kali sholat dalam atahiyat akhir. Makanya kalau ada orang sholat atahiyat akhir nggak pakai sholawat kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarganya, sholatnya tidak sah. Betul begitu? Ada ulama yang mengatakan sekali seumur hidup. Ada ulama yang mengatakan setiap kali disebut nama Nabi Muhammad SAW, maka wajib yang mendengar bersolawat pada Nabi Muhammad SAW. Intinya solawat hukumnya wajib. Yang kedua, hukumnya sunnah. Kapan? Selain kewajiban tadi. Kapan diantaranya? Saat duduk. Saat duduk itu disunahkan sholawat. Kenapa disunahkan sholawat? Karena juga ada ancaman. Siapa yang duduk tidak berzikir kepada Allah, gak sholawat pada Nabi Muhammad SAW, duduknya itu akan jadi penyesalan buat dia kelak di hari kiamat. Bangun meninggalkan tempat di mana kita duduk, duduknya dimanapun, duduknya suruh sholawat, bangunnya suruh sholawat. Bahkan diancam, siapa yang bangun gak sholawat, aromanya lebih busuk daripada bangkai. Ngeri atau enggak ngeri? Ngeri. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Itu sholawat. Saya nggak akan bahas itu. Itu urusannya ilmu fikih. Saya mau bahas ilmu yang lain. Boleh? Ya, judulnya ilmu senggol menyenggol. Bahasa kekinian, senggol anaknya dapat ibunya. Kalau dibalik, senggol ibunya dapat anaknya. Jadi kalau kamu pengen anaknya, kejar ibunya. Betul ya? Sebaliknya kalau yang dipenginkan bapaknya, senggol anaknya, dapat bapaknya. Nah kita pengen Allahnya, senggol nabinya Muhammad SAW. Sentuh nabinya Muhammad SAW, maka akan dapat Allahnya. Dan alhamdulillah Allah sendiri yang perintahkan, senggol, sentuh Nabi Muhammad SAW, kamu dapat aku. Siapa yang sholawat padamu 1 kali, aku sholawat sama dia 10 kali. Enak ya? Berarti tinggal kita senggol Nabi Muhammad SAW, sholawat sama Nabi, disolawatin Allah. Coba kalau kamu mau gaya, ya Allah rahmati aku, ya Allah sayangi aku, ya Allah naikkan derajatku, ya Allah naikkan pangkatku, ya Allah wujudkan hajatku, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya dijawab sama malaikat, harammu kakean. Allah sih kasih, tapi persyaratan belum terpenuhi. Seperti Anda ngurus KTP ke kelurahan. Nah, Pak Lurah itu ya siap-siap ngasih KTP, Pak Camat ya siap-siap ngasih KTP. Tapi ya sadar, umurnya minimal 17 tahun kalau saya nggak salah. Mau 12 tahun kamu buat KTP, jawabannya apa? Belum waktunya. Betul? Ternyata disuruh ngisi kolom jenis kelamin, laki-laki atau perempuan, dia nggak mau ngisi. Suruh ngisi, ya statusnya udah menikah atau belum, nggak mau ngisi. Ada berapa kolom yang harus diisi, dia nggak mau ngisi. Dikasih nggak KTP?
syaratnya belum terpenuhi, isi dulu tuh formnya, lengkapi, nanti KTP-mu akan keluar, dan seterusnya. Nah ini minta sama Allah, terus kamu kira nggak ada formnya gitu, cul-culan, ud'uni astajib lakum, jalu oh tak kei, bener, tapi ya ono syaratnya. Syarat itu dan ketentuan berlaku, ada apostrof kecil, SK berlaku, syarat dan ketentuan berlaku. Judulnya itu pengajuan proposal kok, doa ya, doa. Syaratnya apa? Makanannya harus halal, pakaiannya harus halal, hatinya nggak boleh punya kebencian pada sesama muslim, nggak boleh mutuskan tali silaturahim. Lah kalau ternyata syarat dan ketentuan nggak berlaku, ya udah ditumpuk di langit. Makanya itu kamin doain, ya berapa banyak doa itu yang yadur, hanya berputar-putar di langit, nggak nyampe nembus langit. Naudzubillah min dzalik. Gimana caranya kita nggak pakai minta tapi Allahnya ngasih? Tak kasih kamu rahmat, tak kasih kamu ampunan, tak kasih ya kamu apa namanya hajatmu apa, tak kasih. Tak kasih yang kamu pengen saya kasih. Allah yang ngomong tak kei, tak kei, tak kei, tak kei, tak kei. Allah yang ngasih. Caranya gimana? Senggol Nabi Muhammad SAW. Ya Rabbi sholli ala Muhammad SAW. Ya Allah tolong kanjeng Nabi disolawatin ya. Ya Allah tolong kanjeng Nabi dikasih rahmat. Oh iya tentu. Ya Allah tolong kanjeng Nabi dinaikkan pangkatnya. Oh pasti dijawab sama Allah Ta'ala. Oh pasti. Ya Allah tolong senangkan Nabi Muhammad SAW. Oh ya udah pasti. Lah karena kamu mau mendoakan Nabiku, tak kei gue seneng, tak kei rahmat, tak kei ampunan, tak kei hajat-hajatmu. Enak atau enggak enak? Itu maknanya aku bersolawat kepadanya 10 kali. Jelas? Jadi sekarang masih mau mengandalkan itu, ibadah-ibadah kita yang sok itu. Seorang butuh solawat, sok hebat dengan ibadah-ibadahnya, sok mampu langsung ngomong sama Allah gitu ya, sok gitu ya, nggak akan diterima. Apapun yang kita sampaikan ke Allah tidak diawali sholawat dan tidak ditutup dengan sholawat. Itu syarat standar minimal. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, baru minta. Enggak ya, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, Allahumma, kata malaikat kesusu kesusu. Itu kayak orang nikah ya, orang nikah itu belum saya nikahkan kamu kopi itu apa kata apa namanya naibnya, kesusu ulangi udah sah belum ulangi. Lalu dulu minta sama Allah kok mau langsung Allahumma iya Allahumma dulu, tapi sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sholawat dulu baru minta. Itu caranya begitu. Ada orang nanya, kok begitu amat ya? Loh, rusak di hati ini. Kenapa sih kita harus memuliakan Nabi Muhammad? Aduh, model ruwet ini. Oh emang jadi mukmin itu harus memuliakan, harus mengutamakan, harus mengagungkan Rasul pilihan Muhammad SAW. Emang harus begitu. Nah kok harus begitu, kenapa? Ya Tuhannya Allah, bukan kamu. Ya Tuhannya itu Allah, bukan kita. Itu aturannya Allah. Ya itu aturannya Allah. Jangan diotak-atik pakai akal. Ya, ada lagi. Wah ini kalau teruskan panjang ini. Udah 1 jam 15 menit kok. Betul maksudnya? Oh 3 menit? Oh ya sudah. Sebetulnya saya pengen ngobrol banyak, pengen. Cuman yang jadi masalah, besok pagi kan hari Kamis. Kamis pagi itu Maulid Simkuduron di Masjid Ar-Raudhah rutin tiap Kamis pagi. Terus Kamis siangnya saya ke Jakarta, sorenya insya Allah saya di Kuitang, malamnya saya Maulid di daerah Jakarta Pasar Minggu. Setelah itu saya nyopir ke Solo, Jumat pagi nyampe, kemudian khotib Jumat. Selanjutnya ngurusi Maulid Akbar Masjid Ar-Raudhah Jumat malam Sabtu 21 Oktober, Jumat malam besok badal Isya. Kalau kamu nggak datang,
nggak apa-apa. Tapi kalau nggak niat datang, tak coret dari daftar temanku. Nggak datang nggak apa-apa, tapi kalau niat saja nggak mau, aduh, ngaku nekon, kok niat gak gelem. Harus pasang nih niat. Makanya saya ya nggak bisa lama, sebab kamu pulang rumahmu nggak begitu jauh. Saya perlu GPS 2 jam. Betul ya? Sekarang jam berapa ini Mas Seto? Setengah 12, setengah 1, setengah 2, jam 2 masuk rumah. Itu saya udah janjian kerja bakti sama santri-santri. Serius ya, janjian kerja bakti. Jadi apakah kamu tega memperlakukan aku seperti ini? Kan udah diterangkan tadi bagaimana cara memperlakukan cucu Nabi, betul kan ya? Maka ya amalkan gitu loh ya, amalkan. Nah terus kadang-kadang ini orang cinta sama kiai, cinta sama Habib, tapi lupa diri. Hei para pecinta, jangan lupa diri. Lihat kiai saking cintanya sama kiai, I love you, diperkes kayak sambekan. Badanmu gede, Habibnya sama kiainya kan jarang makan, kurus. Nah kamu kan hobinya makan, perkes. Sampai di rumah baru sambat sama istrinya. Anu ya kok awakku pegel kabeh apa ya? Kesleo dan lain sebagainya. Belum lagi yang salaman, Masya Allah. Bagus yang namanya berjabat tangan, apalagi cium tangan tanda hormat. Bagus, tapi nggak pakai berakot. Wah, ada yang sampai digigit dan itu gede. Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Semua itu bagus, tapi ingat, akan lebih bagus kalau kita juga perlakukan orang tua kita seperti itu. Seringkali tangannya Habib dicari, tangannya Kiai dicari, jatuh, tapi tangan orang tuanya nggak pernah dicari. Masya Allah. Habib sama Kiai datang di pengajian dihormati, bagus. Ya, tapi orang tuanya datang nggak pernah diparani. Masya Allah. Pergi ziarah ke sana dan ke sini, iya, mengunjungi para ulama, bagus. Tapi orang tuanya nggak pernah dikunjungi, cakep, Masya Allah. Ya, na'udzubillah min dzalik. Surga di depan mata adalah orang tua. Maka muliakan orang tua lebih daripada ulama dan para habaib yang kamu cintai. Junjung tinggi orang tua masing-masing. Hargai, muliakan, hormati, kecup keningnya, ajak bercanda. Ngeri para suami, istrinya tiap hari diajak bercanda, orang tuanya nggak pernah diajak bercanda. Ini termasuk suami-suami durhaka sama orang tua. Naudzubillah min dzalik. Duduk sama istrinya berjam-jam betah, duduk sama orang tuanya kok gak minggat-minggat ya? Masya Allah. Kenapa kok ayah saya mampir ke sini? Udah diampiri bapaknya masih kenapa mampir ke sini? Paling butuh duit menang. Masya Allah. Ini anak model begini, malaikat kalau boleh saat itu ngulek langsung diulek gitu. Langsung diulek. Jangan, hormati orang tua, muliakan orang tua pada jajaran dan tataran yang paling tinggi. Maka kita akan selamat dunia, selamat akhirat. Alhamdulillah, perjanjian dengan langit sudah terlaksana. Hujan pun mulai datang, saat akan saya akhiri. Maka sebelum menjadi semakin jadi, mari kita pulang dan kembali agar tidak kembroh sampai rumah nanti. Terima kasih. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin asyraqal badru alaina wa akhtafa badru tamami mithla husni ma ra'ayna fil iraqain wa syami rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitami wa atina ma qad sa'alna min atayakal jisami wa akrimil arwah minna bilika khairil anami wa balighil mukhtara anna min salatin wassalami rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma urzuqna jami'an arzaqan katsira thayyibah mubarakan fihi biduni taqwa syukur wa lutuf wa salamah wa taufiq wal hidayah wa ridha hidayah. Allahumma ruddana ila awtanina salimin ghanimin mujammalin bi khairi dunya din rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqbilana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayiat wa tarfa'una biha 'indaka ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jamil khairat fil hayati wa ba'da al mamat. Amin Allahumma amin.